Mereka membuat aturan ini tujuan awalnya yang mereka sampaikan lebih dulu adalah untuk penyederhanaan partai politik. Tentu penyederhanaan dengan cara memberangus suara rakyat tentu itu tidak baik bagi demokrasi. Karena demokrasi bagi kita itu adalah suara rakyat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Ya, 98 itu ada beberapa poin tuntutan ya yang diusung oleh gerakan mahasiswa, gerakan rakyat pada tahun 98. Seperti yang saya bilang tadi, ada pencabutan 5 paket undang-undang politik, ada pencabutan duifungsi ABRI, lalu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu paling tidak yang menjadi poin utama di dalam tuntutan. Nah, lalu bagaimana setelah reformasi terkait 3 tuntutan itu? Kalau seandainya kita lihat misalnya terkait pencabutan 5 paket undang-undang politik, itu bisa dinikmati oleh rakyat pada hari ini, di mana mulai ada kebebasan untuk mendirikan partai politik. Kalau dulu kita cuma hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan, kalau sekarang setelah reformasi, itu pada waktu itu kontestasi pemilu tahun 99 itu ada 48 partai politik. Itu hasil buah dari reformasi. Nah, tapi belakangan untuk pendirian partai politik melalui Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang KPU, hari ini semakin dipersulit kembali. Jadi ruang untuk mendirikan partai politik itu semakin hari semakin dipersulit. Kenyataannya pada hari ini. Yang kedua, terkait pencabutan duifungsi ABRI. Kita sekarang sudah tidak melihat lagi adanya fraksi ABRI di DPR. Yang dulu mereka mendapatkan kursi cuma 100 kursi, kalau sekarang kan sudah tidak ada. Tapi aktivitas teritorial, Kodam, Kodim, Koramil yang menurut kita pada waktu itu juga harus dibubarkan karena ini bagian dari fungsi sosial politik ABRI, hari ini masih ada hingga hari ini. Lalu terkait tentang korupsi, kolusi, nepotisme gitu ya, itu hari ini justru malah semakin marak, semakin masif. Kita dipertontonkan setiap hari tentang bagaimana pejabat, entah itu DPR, menteri, dirjen, gubernur, bupati, wali kota di berbagai macam wilayah itu tersangkut atau terlibat kasus korupsi. Nah, korupsi menjadi satu momok di masa Orde Baru. Hari ini justru malah semakin hari semakin marak, justru malah kita dikejutkan dengan berbagai berita terkait tentang kerugian negara akibat korupsi yang hingga mencapai ratusan triliun. Tentu suatu hal yang sangat
bertolak belakang dari apa yang dicita-citakan semasa reformasi dahulu. Nah, kalau seandainya kita melihat dalam hal misalnya kebebasan di dalam berorganisasi, kita melihat ada di buruh saja misalnya mulai ada kebebasan berorganisasi, ada Undang-Undang 21. Tapi di dalam prakteknya, pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat itu juga masih terus terjadi. Kebebasan di dalam berpendapat atau mengkritik itu sekarang juga terancam dengan adanya pasal-pasal karet yang biasa digunakan untuk meredam orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan. Nah, jadi apa yang kita cita-citakan waktu reformasi, poin-poin yang saya sampaikan tadi, hari ini sebenarnya belum terwujud secara sempurna. Ada memang perubahan, tapi itu tidak bisa dianggap sudah selesai apa yang menjadi agenda perjuangan. Nah, disitulah sebenarnya posisi kita pada hari ini, bagaimana terus untuk membuka ruang demokrasi, mempertahankan demokrasi, untuk terus berjuang, bagaimana menuntaskan hal-hal yang tidak terselesaikan hingga hari ini. Saya contohkan satu hal ya, problem yang utama yang ada pada hari ini, kita dari 11 unsur yang terlibat di dalam proses pembangunan Partai Buruh pada hari ini, itu merasakan betul bagaimana undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu didesain sedemikian rupa untuk menghambat lahirnya kekuatan politik dari gerakan rakyat. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana beratnya, dan kita sudah merasakan bagaimana beratnya membangun struktur partai sebagai satu persyaratan untuk partai politik. Dia harus mempunyai struktur di 34 provinsi, di 75 kota kabupaten seluruh Indonesia, di 50% kecamatan di seluruh Indonesia, dan dia juga harus mempunyai keanggotaan 1.000 atau 1/1000 di setiap kota kabupaten. Indonesia ini begitu luas, ya. Selain dari syarat struktur, dia juga mempunyai syarat administrasi. Dia harus mempunyai kantor, dia harus mempunyai surat izin domisili, surat perjanjian kontrak, dan yang lain-lain. Ini menurut saya satu hal yang sangat berlebihan di dalam persyaratan untuk mendirikan partai politik, sehingga akan sulit bagi gerakan rakyat untuk memenuhi persyaratan ini. Partai Buruh akhirnya bisa lolos itu setelah upaya dari gerakan rakyat dari tahun 2004 hingga hari ini. Dalam proses pembangunan partai butuh puluhan tahun hingga Partai Buruh akhirnya bisa berkiprah kembali gitu ya sebagai peserta pemilu, dalam artian bisa memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Dan banyak yang mencoba, misalnya kayak kawan-kawan dari Partai Hijau, mereka terkendala dengan aturan-aturan seperti ini. Selain itu, juga aturan yang tidak demokratis di dalam undang-undang pemilihan umumnya, di mana partai politik yang seharusnya boleh mengusung calon presidennya sendiri, karena dia tentu akan mencari calon presiden yang sesuai dengan karakter ideologinya. Nah, tapi dengan batasan presiden threshold 20%, akhirnya partai seperti Partai Buruh akhirnya tidak bisa mengusung calon presidennya sendiri. Ya, karena di dalam aturan undang-undang memang yang boleh mengusung calon presiden adalah partai politik yang ikut di dalam pemilu sebelumnya. Nah, harusnya setiap partai politik diberikan hak untuk menentukan capres dan cawapresnya sendiri. Tentu dengan begitu, semua partai politik akan berlomba-lomba untuk menguatkan internalnya, melakukan kaderisasinya, menguatkan ideologinya, dan itu akan tercermin dari calon presiden yang akan diusung oleh partai tersebut. Kondisi sekarang, kita dihadapkan pada aturan undang-undang di mana partai politik
untuk mengusung calon presidennya, dia harus mempunyai kursi 20%, atau yang disebut dengan presiden threshold, atau gabungan dari partai politik dengan suara nanti bisa mencapai 20%. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana dengan aturan seperti ini. Pemilu dilakukan pada saat yang bersamaan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tentu di antara sesama partai politik ini bersaing ya untuk menang. Lalu di satu sisi karena pemilihan presiden partai yang tidak mempunyai hak untuk mencalonkan sendiri atau yang memperoleh suara di bawah 20%, dia mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain. Tentu yang akan diuntungkan di dalam pertarungan ini adalah partai yang bisa mengusung calon presidennya. Bagi partai yang tidak bisa mengusung calon presidennya, tentu dia akan dirugikan karena di satu sisi dia harus memenangkan calon presiden dari partai yang lain yang merupakan partai lawannya sendiri. Jadi di dalam pemilu kita ini dihadapkan pada situasi yang menurut saya sangat begitu kacau ya, karena kita bersaing untuk menang, tapi di satu sisi kita juga harus dipaksa untuk mendukung lawan atau saingan kita. Nah, ini tidak terlepas dari aturan yang membuat batasan 20% presiden threshold. Sehingga kalau di Partai Buruh jelas sikapnya kita menolak presiden threshold, makanya kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar presiden threshold 20% itu dinolkan kembali. Yang kedua, di dalam aturan undang-undang pemilu juga mereka membuat aturan parliamentary threshold 4%. Mereka membuat aturan ini tujuan awalnya yang mereka sampaikan lebih dulu adalah untuk penyederhanaan partai politik. Tentu penyederhanaan dengan cara memberangus suara rakyat tentu itu tidak baik bagi demokrasi. Karena demokrasi bagi kita itu adalah suara rakyat. Nah, sekarang kita bisa bayangkan rakyat yang sudah memilih wakilnya, sudah memilih partainya, mendapatkan kursi atau mendapatkan suara hingga 5 juta suara, sehingga dia bisa meraih misalnya 15 kursi di parlemen, di DPR RI. Tapi karena parliamentary threshold suaranya harus minimal 6.500.000, 5 juta suara yang sudah diberikan oleh rakyat akhirnya hangus begitu saja. Nah, ini kan berarti undang-undang ini memberangus demokrasi, memberangus suara rakyat. Tentu parliamentary threshold 4% itu suatu hal yang seharusnya itu juga dihapus karena itu memberangus suara rakyat dan memberangus demokrasi.